Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita akan melakukan proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran yang kita bahas sekarang tentu saja ada hubungan dengan proses pembelajaran yang kemarin-kemarin. Yang mana proses pembelajaran di sini adalah membahas sistem bahan bakar. Salah satu bahan bakar yang kita bahas yang kemarin adalah tangki bahan bakar. Dari tangki bahan bakar ini akan diteruskan ke saringan bahan bakar. Kemudian dari saringan bahan bakar ini kemudian diteruskan ke pompa bahan bakar. Di mana pompa bahan bakar di sini kemarin dibahas ada dua tipe, yaitu tipe mekanik dan tipe elektrik. Kemudian dari situlah kita akan meneruskan materi tentang sistem karburator. Nah, atau di mana di sini membahas tentang karburator. Teori tentang karburator di sini adalah teori di mana pada bagian bahan bakar bisa mengalir karena adanya tentang tekanan udara, dan udara di sini akan bercampur dengan bahan bakar, di mana adanya bahan bakar tersebut bercampur sehingga akan mengeluarkan atau menyemburkan bahan bakar, sehingga bahan bakar yang ada di campuran tersebut disitulah tentang teori pembelajaran masalah di bagian dalam daripada karburator. Nah, tentu saja proses terjadinya karburator itu sendiri ada komponen-komponen yang lain, di mana komponen-komponen yang lain akan kita bahas selanjutnya. Untuk proses bahan bakar dan udara yang ada di bagian karburator, di situ ada beberapa macam. Salah satunya kondisi kerja mesin. Pada saat kondisi kerja mesin, saat start temperatur 0 derajat, maka perbandingan bahan bakar itu 1:1. Kemudian pada saat karburator di sini pada temperatur 20 derajat Celcius, kemudian bahan bakarnya akan berbanding 5:1. Pemahaman antara 1:1 dengan 5:1 artinya kalau 5 ini adalah udara dan 1 di sini adalah bahan bakar, sehingga percampuran bahan bakar dan udara ini diharapkan harus menyesuaikan keperluan atau tenaga yang diharapkan dari mesin untuk menghasilkan tenaga, dan akan diteruskan untuk sistem kerja daripada mesin, dan kemudian dilanjutkan ke kerja transmisi. Kemudian selanjutnya di sini adalah saat idling. Saat idling ini adalah perbandingan bahan bakar ini 11:1. 11 ini udara dan 1 di sini bahan bakar. Di mana pada saat idling ini beda dengan kondisi saat putaran lambat, ya. Di mana perbedaan tersebut 12:13:1, ya. Kemudian ada lagi, ya, perbedaan antara sejumlah bahan bakar tersebut pada saat terjadi akselerasi. Pada saat akselerasi di sini perbandingan bahan bakar dan udara 8:1, ya. Kemudian pada saat terjadinya akselerasi ini tentu saja percepatan kendaraan tersebut tentu saja akan lebih tinggi. Karena apa? Jumlah bahan bakarnya di sini banyak dan jumlah udaranya banyak, sedangkan udaranya di sini 1 liter.
Kemudian diteruskan ke putaran maksimal atau beban penuh. Nah, ini tentu saja udaranya banyak, 12 sampai 13 dibanding 1. Kemudian kalau kita lihat pada saat putaran sedang atau ekonomi, ini 16 sampai 18 banding 1. Tentu saja di sini udaranya cukup banyak dan bahan bakarnya di sini hanya 1 liter. Perbedaan dari masing-masing jumlah daripada campuran antara udara dan bahan bakar ini menurut kebutuhan. Contohnya saat idling di mana di sini perbandingan udaranya 11 banding 1. Ini artinya tenaga yang dihasilkan di sini akan lebih bagus, artinya tenaganya lebih besar dibandingkan udaranya di sini. Dibanding putaran sedang ini 16 banding 1. Karena apa? Kalau bahan bakarnya sedikit, banyak udaranya, berarti tenaganya sangat minim. Maka dari itu saat terjadinya bahan bakarnya di sini banyak dan udaranya sedikit, ini yang diperlukan kecepatan tinggi. Nah, kemudian dari situlah, dari proses terjadinya percampuran bahan bakar dan udara, tentu saja di sini kita akan melihat konstruksi daripada karburator. Nah, konstruksi dari karburator di sini tentu saja ada. Nah, disinilah konstruksi dari karburator jenis sistem pelampung. Nah, di sini adalah pelampungnya, dan di sini adalah venturinya, dan di sini adalah main nozzle-nya, ya, main nozzle-nya ini. Nah, kemudian di sini bahan bakar, ini pelampung, kemudian di sini ada needle valve. Needle valve ini adalah saluran bahan bakar dari tangki masuk ke needle valve, dan needle valve di sini bahan bakar akan mengalir. Jika posisi turun, bahan bakarnya akan ke bawah. Tapi kalau pelampungnya di sini jarum needle valve-nya ini menutup di bagian saluran bahan bakar ini, berarti menutup, sehingga bahan bakar tidak akan mengalir ke bagian ruang pelampung. Nah, di mana ruang pelampung ini untuk menampung sejumlah bahan bakar yang diharapkan bahan bakar ini selalu ada, artinya selalu menampung sejumlah bahan bakar. Jika posisi jarum pelampung ini posisi lurus, berarti menutup, dalam arti bahan bakar sudah tidak mampu untuk mengalirkan ke bawah. Tetapi jika bagian needle atau jarum pelampung ini mengalami keausan, maka bahan bakar akan mengalir terus, sehingga posisi pelampung ini bisa yang tadinya ini standar lurus, maka bisa terjadi miring. Akibat miring di sini bahan bakar ngalir terus, dan akibatnya bahan bakar masuk ke bagian venturi, dan venturi di sini ada udara. Dari udara di sini mengalir, sehingga di sini akan mengakibatkan bahan bakar dan udara terlalu besar, sehingga akan menghasilkan percampuran yang gemuk. Oke, dari pembahasan masalah karburator ini, tentu saja saya harapkan Bapak akan memberikan suatu tugas, di mana tugas tersebut saya harapkan bisa dikerjakan agar apa yang kamu pahamin di sini bisa lebih mengerti lebih dalam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.